Halo semuanya, ketemu lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan share ke kalian gimana sih membuat laporan kas masuk dan kas keluar secara otomatis. Jadi buat kalian yang pertama kali ketemu channel ini atau ketemu video ini, di channel ini saya banyak membahas tutorial mengenai Excel. Jadi kalau kalian pengen belajar Excel dari awal atau pengen memperdalam kemampuan atau pengetahuan kalian soal Excel, semoga ini channel yang tepat buat kalian. Ini contoh laporannya seperti ini, misalkan PT Maju Makmur. Ya, di sini kita punya tanggal kas masuk atau kas keluarnya, deskripsinya buat apa, kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, dan saldo akhir yang bisa berubah secara otomatis. Kemudian juga nanti kita bisa tambahkan satu formatting secara otomatis, di mana alokasinya misalkan di bawah 500.000 dalam hal ini, nanti akan langsung muncul warna merah. Jadi kalau kalian yang lihatin laporannya, bisa langsung tahu kalau kas kita tinggal sedikit. Oke, langsung saja nanti file latihan bisa kalian download juga di deskripsi dari video ini. Kalau misalnya kalian pengen belajar sendiri atau pengen bikin sendiri dari nol, tinggal kalian ngikutin video tutorial yang ini sampai selesai. Oke, kurang lebih kita akan bikin yang mirip seperti ini. Jadi saya langsung pindah ke sheet yang satunya saja. Langsung saja kita bikin judulnya, misalkan laporan kas masuk dan kas keluar. Contoh PT Maju Makmur. Periode Juni 2024. Ya, terserah kalian bikin sendiri nama perusahaannya apa, atau kalian mau buat laporan kas masuk atau kas keluar untuk kalian sendiri juga bisa, terserah kalian. Oke, nah berikutnya kita langsung saja bikin nama dari kolomnya. Di sini saya start dengan tanggal. Terserah kalian mau start dengan tanggal atau nomor. Kemudian deskripsi, kas masuk, kas keluar, yang terakhir saldo akhir. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mulai formatting, misalkan seperti ini, kita mau supaya ada di tengah gitu ya. Bisa pilih yang merge across, ditengahin, kasih bold, yang ini juga sama ditengahin. Mungkin kasih warna sedikit biar bagus. Oke, dan kemudian kita bisa bikin, ya mungkin kurang lebih seperti ini, tinggal kasih border. Ini tanggalnya kalian bisa format. Bentuk formatnya yang seperti ini. Ya, tergantung kalian mau tampilkan bentuknya seperti apa. Misalkan yang 14 garis miring 03 garis miring 12. Oke, jadi nanti kalau kalian ketik misalkan contoh 1 Juni. Jadi langsung akan berubah secara otomatis seperti ini. Oke, tanggal sudah jadi. Deskripsi nanti tinggal kita masukin saja. Misalkan contoh penjualan produk gitu ya. Nah, ini masukin saja misalkan kas masuk berapa. Contoh 10 juta gitu ya. Jadi supaya keluarnya lebih bagus, kalian blok dulu tabel yang nanti akan kita isi dengan nilai uangnya. Kemudian kasih format koma supaya dibetulin seperti ini. Kas keluarnya tidak ada karena penjualan produk. Untuk saldo akhir, rumusnya kas masuk dikurangi kas keluar. Simple banget. Oke, nah kita coba lagi berikutnya. Misalkan tanggal 6 Juni. Misalkan pembelian bahan baku gitu ya. Uang keluarnya adalah 3.500.000. Nah, saldo akhirnya apa? Saldo akhir ini rumusnya kalau yang berikutnya sama dengan saldo akhir atasnya ditambah kas masuk di tanggal sekian dikurangi kas keluar di tanggal sekian juga. Nah, jadi ini dari 10 juta jadi 6.500.000 gitu kan. Nah, untuk yang bawahnya ini tinggal kalian drag saja. Tapi kalau di drag langsung seperti ini, dia akan muncul 6.500.000. Kita ubah sedikit rumusnya supaya lebih bagus laporannya. Jadi kalau misalkan belum ada yang di sini, nanti saldo akhirnya tidak akan muncul apapun gitu. Jadi itu kita samarkan dengan rumus. Kalian bisa pakai rumus seperti ini. Jadi di depannya kita tambahkan if buka kurung, n buka kurung lagi. Jadi ini bacanya seperti ini. Jika if buka kurung, n buka kurung lagi. Kemudian kalian klik sel kas masuknya sama dengan tanda kutip 2 kali. Artinya jika sel 7-nya itu kosong dan titik koma, D7-nya juga kosong. Jadi tanda kutip 2 kali artinya di tengah tanda kutip itu kosong gitu ya. Jadi kalau misalkan C7 dan D7 kosong, ini tutup kurung, titik koma lagi, kosong juga. Jadi tanda kutip 2 kali artinya kosong. Kemudian titik koma lagi, jika salah maka yang muncul adalah
E6 ditambah C7 dikurang D7 dan kemudian kita kasih tutup kurung. Nah ini 6.500.000 sebenarnya sama saja. Jadi bacanya adalah jika C7 dan D7 itu sama-sama kosong. Jadi kalau salah satu saja dia tetap muncul. Tapi kalau dua-duanya kosong seperti nanti kita akan kerja di bawah, maka si saldo akhirnya tidak akan muncul apapun. Dia akan munculnya kosong gitu. Kurang lebih seperti itu. Gunanya adalah untuk menyamarkan kayak gini 6.500.000 yang di bawah. Karena sebetulnya belum kita isi untuk baris yang itu gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kosong maka dia akan tampilkan kosong. Jika tidak salah satu ada isinya, maka dia akan menampilkan rumus E6 ditambah C7 kurang D7, makanya 6.500.000. Nah ini kalau kita drag ke bawah, jadinya tadi yang saya bilang dia akan secara otomatis tersamarkan gitu, jadi lebih rapi. Nah kerennya adalah ketika kalian input lagi untuk baris berikutnya, misalkan 8 Juni gitu ya. Ini adalah misalkan pembayaran gaji, contoh 5 juta gitu. Nah dia langsung muncul nih 1.500.000 gitu. Dan kalian bisa lanjutkan lah 11 Juni. Misalkan ini adalah pembayaran sewa tempat gitu ya. Misalkan ini 1.200.000. 15 Juni penjualan produk. Kemudian ini 6 juta. Kita tambahkan lagi 20 Juni pembelian peralatan. Misalkan 3 juta dalam hal ini. Dan yang terakhir contohnya misalkan tanggal 27 Juni. Itu dia pembayaran pajak. Misalkan ini keluarnya 2.500.000. Oke. Nah jadi ini kemudian di bawahnya. Kalian bisa tambahkan nanti seperti ini. Total atau jumlah kas masuk jadi sama dengan sum buka kurung. Ini tinggal kalian blok saja gitu ya. Tutup kurung, tekan enter. Kemudian jumlah kas keluar. Tinggal kita copy saja ke samping seperti ini. Dan untuk yang ini rumusnya adalah total kas masuk dikurang total kas keluar. Nah ini harusnya sama dengan yang di atasnya. Ini misalkan adalah total, kasih merge and center, blok seperti ini, kasih warna, contohnya misalkan warna hijau. Oke jadi sudah kurang lebih seperti itu. Nah yang terakhir adalah kalian bisa kasih formatting secara otomatis. Gunanya adalah untuk memberitahu kalau misalkan saldo akhir kita itu sudah terlalu sedikit gitu ya. Dan dia akan muncul warna merah. Supaya kalian bisa langsung gampang ya bacanya gitu. Kalian blok seperti ini. Pilih conditional formatting. Pilih yang highlight Charles rules. Dan juga yang less than. Yang artinya kurang dari. Nah tinggal masukin saja misalkan 500.000. Kemudian akan ditampilkan warna merah. Klik OK. Jadi dia akan secara otomatis menampilkan warna merah saldo akhir mana saja di masing-masing tanggal yang di bawah 500.000. Jadi ini kalau misalkan kita tambahkan. Ini bisa langsung kalian klik saja. Misalkan 28 Juni. Pembayaran listrik dan air misalkan. Contoh 700.000. Nah ini belum di copy ke bawah. Ini saya copy dulu ke bawah seperti ini. Nah jadi langsung muncul 100.000 dan di bawahnya jadi langsung berubah otomatis juga. Contoh kita masukin lagi 30 Juni. Misalkan penjualan produk lagi 3 juta. Nah ini rumusnya harus kita perpanjang jadi seperti ini. Ini juga sama gitu ya. Jadinya 3.100.000. Oke ya kurang lebih itu saja tutorialnya. Jadi semoga ini berguna buat kalian. Gimana caranya bikin laporan kas masuk dan kas keluar secara otomatis. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, klik like. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada ide lain, kita pengen bahas apa, silakan komen. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe. Segitu saja dari saya, terima kasih semuanya.